Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Jemaat Family Blessing yang dikasih Tuhan, apa kabar? Luar biasa karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Yakin dan percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita. Setiap pujian dan penyembahan Tuhan menghadirkan hadirat Tuhan turun di tengah-tengah kita. Biarlah kita memberikan pujian dan penyembahan yang terbaik bagi Dia. Raja di atas segala raja yang layak menerima pengagungan setinggi-tinggi bagi Yesus Kristus Tuhan. Sebab itu sebelum kita mulai ibadah kita, saya mengajak Bapak Ibu sekalian setia dalam Tuhan sama-sama bangkit berdiri dan kita akan berdoa. Terima kasih Bapa buat hari ini. Engkau sungguh baik, teramat baik dalam kehidupan kami. Engkau sudah memberikan semua yang baik dalam kehidupan kami. Dan saat ini, ya pujian dan penyembahan kami yang terbaik hanya bagi Yesus Kristus Tuhan. Engkau layak disembah, Engkau layak ditinggikan. Biarlah hadirat-Mu turun atas setiap kami. Kami boleh menikmati lawatan Tuhan yang luar biasa. Roh Kudus, berkaryalah Engkau di tengah-tengah kami. Di tengah-tengah umat-Mu yang saat ini menaikkan pujian, pengagungan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Dari awal pertengahan kepada akhirnya, hanya Yesus yang kami sembah. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami mau bersuka cita di dalam Engkau. Haleluya. Amin. Tetap berdiri, kita akan bersuka cita. Ku diberi kuasa. Haleluya. Siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Ku pakai kuasa dan Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Oh terpujilah Engkau Raja segala raja. Oh, oh.
Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Raja di atas segala raja, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Silakan duduk kembali. Puji nama Tuhan. Kita akan lebih lagi memuji dan menyembah Tuhan. Masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau sepakat tubuh jiwa roh kita mempersembahkan yang terbaik. Pengagungan yang terbaik kepada Dia yang layak menerima pujian. Terima kasih Tuhan Yesus. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di akan-Mu menyembah-Mu lebih sungguh-sungguh lagi. Thank you Lord. Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang
Sama-sama kita mau angkat tangan kita. Tanda kita berserah kepada Tuhan. Di altar, yes Lord. Lebih tinggi lagi kita mengangkat tangan kita. Hati melihat tangan-tangan yang terangkat. Kami berserah kepada Tuhan yang hidup dan berkuasa. Oh, kami percaya Tuhan. Oh Jesus, kami percaya di altar-Mu Tuhan. Oh Jesus, ku buka hati, amin. Berserah penuh, haleluya. Thank you Lord. Seluruh hidupku di altar-Mu menyembah-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu. Haleluya. Kita sembah Dia. Roh Kudus, jamah setiap kami. Kami perlu Engkau Roh Kudus. Oh Jesus, haleluya, haleluya, haleluya. Oh ya, haleluya. Oh haleluya, haleluya. Yesus Raja, dimuliakan, ditinggikan. Oh, haleluya, haleluya. Oh, Kaulah pengharapan kami, Kaulah kekuatan kami, sumber kemenangan. Haleluya, haleluya. Oh Jesus, haleluya, haleluya, haleluya. Kemenangan terjadi di tempat ini. Oh haleluya. Oh Jesus, kami serukan tanpa yang berkuasa. Haleluya, Kaulah kekuatan, kemenangan kami. Yesus, haleluya. Kuramaya lamas, karabaya lamas, kuramaya lamas, karabaya lamas, karabaya lamaya lamas, namaya lamas, karabaya lamas. Jemaat Family Blessing yang dikasihi Tuhan. Apapun persoalan yang kau hadapi saat ini, percayalah Tuhan kita lebih besar dari setiap persoalan, permasalahan yang kita hadapi.
Tuhan selalu memberikan kita kekuatan, rahmat-Nya yang selalu baru. Lebih lagi kita mau bermazmur bagi Dia. Pujilah Dia. Pujilah Yesus. Pujilah Rajamu. Sembah Dia. Angkat suaramu. Jesus. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Oh terima kasih. Oh haleluya. Mari mengucap syukur. Saat tiada jalan, Tuhan memberikan jalan keluar. Engkau Tuhan lebih dari segalanya. Oh thank you Lord. You're so amazing God. We worship you. Kami menyembah-Mu Tuhan. Lebih lagi kami memasuk dalam hadirat-Mu. Hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Hanya pribadi-Mu Yesus yang kami rindukan saat ini. Pribadi-Mu Yesus yang mengubah hidup kami. Yang memberikan sukacita, damai sejahtera. Oh Jesus. Oh Jesus. Hallelujah. 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 Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Oh haleluya. Terima kasih. Wow. Oh Jesus. Haleluya. Oh nikmati hadirat Tuhan. Oh Jesus. Sembah Jesus. Sembah Raja-Mu. Oh Jesus. Terima kasih Tuhan. Hadirat-Mu. Wow, sukacita. Kemenangan. Damai sejahtera-Mu. Haleluya. Oh ya lama sekarang. Ya lama sekarang. Udah ya lama sekarang. Ya lama sekarang. Ya lama. Ya lama. Ya lama. Ya lama sekarang. Ya lama. Holy Spirit. Come to us now. Roh Kudus. Lebih lagi Engkau menjamah setiap kami. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu. Dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu. Hadirat-Mu. Amin. Haleluya. Benar Tuhan. Dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu. Amin. Haleluya. Kita menikmati hadirat Tuhan. Kepenuhan ilahi. Wow. Thank you Lord. Oh hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu. Amin.
ku nampak hanya kemuliaan hadiratmu. Haleluya. Hadirat kudusmu penuhi baitmu. Yes. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bila ku angkat tangan menyembah, Dia akan turun tangan membela. Sebab Dia baik, sungguh baik, mujizatnya kan dinyatakan. Ku angkat tanganku menyerahkan, yes, semua beban hidupku padanya. Ku angkat tanganku menyerahkan. Ku tahu pasti Dia buka jalan. Bila ku angkat tanganku menyembah, turun tangan membela. Sebab Dia baik, amin, sungguh baik, mujizatnya akan dinyatakan. Ku angkat tanganku menyerahkan. Semua beban hidupku padanya. Oh, ku angkat tanganku menyerahkan. Ku tahu pasti Dia buka
Engkau Yesus ada jalan keluar, ada kemenangan, ada pengharapan. Terpujilah nama-Mu Yesus. Tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah Engkau melalui hamba-Mu yang sudah Engkau persiapkan. Biarlah hamba-Mu menyampaikan isi hati Tuhan. Dan kami boleh mengerti kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mau berjalan dalam tuntunan-Mu Tuhan. Kami mau berjalan sesuai dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Karena kami percaya Engkau sanggup menolong kami. Engkau Tuhan yang membela kami. Dalam situasi dan kondisi seperti ini, Engkau yang kami andalkan. Firman-Mu, kebenaran itu menjadi jaminan di dalam hidup kami. Kami mau buka hati kami. Roh Kudus, tolong kami supaya kami boleh mengerti setiap kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Bukan saja kami mengerti, tapi kami mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami adalah orang-orang yang berbahagia. Kami adalah orang-orang yang bersuka cita. Bukan oleh kuat dan gagah kami, tapi oleh karena kasih Tuhan telah memilih setiap kami untuk menjadi anak-anak-Mu. Anak-anak yang Engkau kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebenaran ini. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di Gereja Family Blessing. Jemaat bisa transfer ke rekening gereja yang ada di layar atau bisa scan QR Code dengan aplikasi e-money yang ada di layar. Tetapi sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, sungguh kami mengucap syukur atas berkat-berkat yang telah Engkau limpahkan dalam hidup kami. Sekarang dengan hati yang penuh ucapan syukur dan penuh sukacita, kami akan memberikan persembahan yang terbaik untuk pekerjaan-Mu di tempat ini. Terpujilah Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Selamat memberi. Shalom, puji Tuhan. Saya bersyukur pada kesempatan hari ini untuk boleh melayani jemaat GBI Family Blessing, saudara. Dan saya berterima kasih kepada Bapak Gembala, Bapak Pendeta Hani Prayogo yang memberi kesempatan saya untuk dapat melayani dan pemberitaan firman Tuhan. Untuk itu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa bersama. Bapa di surga, kami mengucap syukur
oleh karena kasih setia Tuhan yang tetap memelihara hidup kami sampai hari ini kami boleh ada. Itu semua adalah anugerah Tuhan. Dan sebentar kami hendak mendengarkan dari bagian firman-Mu. Biarlah firman yang kami dengar itu menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Kami boleh bertumbuh rohani kami dan menghasilkan buah untuk hormat kemuliaan Bapa di surga. Kiranya Tuhan menguasai dalam pemberitaan, penyampaian firman Tuhan yang hamba katakan. Semuanya adalah kebenaran yang Tuhan telah percayakan untuk hamba sampaikan dan untuk hormat kemuliaan Bapa di surga. Terima kasih Bapa. Kami sambut kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang bertemakan meraih prestasi saudara. Mari kita terlebih dahulu membuka Alkitab kita. Kita membaca di dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 23 sampai yang ke-27 saudara. Adapun firman Tuhan tertulis demikian. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian dalamnya. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja mendapat hadiah. Karena itu, larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri yang ditolak. Saudara yang kasih Tuhan, pemberitaan firman Tuhan ini sungguh luar biasa. Biarlah menjadi berkat di dalam perjalanan rohani kita. Nah, beberapa waktu yang lalu kita menyaksikan suatu pertandingan Olimpiade. Dan Indonesia mendapatkan medali emas dari cabang bulu tangkis. Dua atlet kita yang bernama Gracia Poli dan Apriliani Rahayu, saudara, telah mengukir sejarah bagi pertandingan internasional Olimpiade, saudara. Mereka meraih emas. Tentu, saudara, dalam pencapaian prestasi ini, kedua atlet kita tidak begitu saja dia mencapai prestasi yang luar biasa mendapatkan medali emas. Mereka banyak kali berjuang, melatih sedemikian rupa, ya, bergumul dan seterusnya saudara, sampai bisa mencapai predikat atau prestasi emas saudara. Itu butuh satu perjuangan yang ulet sekali. Nah, kalau kita perhatikan, untuk apa mereka berlatih, berjuang, itu dilakukan bertahun-tahun mereka mempersiapkan diri. Untuk apa saudara? Untuk apa mereka meraih itu semua? Saya menulis satu quotes buat kita semua. Apa itu prestasi? Yaitu menjadi orang berprestasi akan dikenang sepanjang masa saudara. Jadi orang yang memiliki prestasi itu akan dikenang sepanjang masa. Orang yang hidupnya tanpa prestasi, hidupnya ada peribahasa yang seringkali kita dengar, hidup itu pokoknya mengalir saja. Nggak ada arah tujuan yang jelas. Tidak ada plan yang perlu dipersiapkan. Maka hidupnya sia-sia saudara. Padahal hidup ini adalah kesempatan. Dan banyak orang menyia-nyiakan kesempatan yang dimiliki dengan membuang waktu begitu saja. Tanpa pernah memikirkan sebuah prestasi. Padahal prestasi itu loh saudara, adalah akan dikenang sepanjang masa. Gracia dan Apriliani akan dikenang sepanjang masa oleh bangsa Indonesia, saudara. Itu prestasi yang dicapai di dunia. Nah, sedangkan kita hari ini orang percaya harus berprestasi, bukan hanya akan dikenang oleh anak cucu kita, tetapi akan dikenang kelak di dalam kekekalan, saudara. Akan diingat oleh Bapa kita di surga. Saya bersyukur Bapak Gembala, Bapak Pendeta Hani Prayogo, ada seorang father bagi jemaat GBI Family Blessing yang luar biasa. Saya mendapat cerita kesaksian dari beliau bagaimana merintis pelayanan sejak dari persekutuan hingga hari ini gereja yang begitu luar biasa diberkati Tuhan, bahkan bisa menyalurkan berkat bagi banyak orang. Saya pernah menyaksikan pelayanan beliau saudara.
apa yang dilakukan Bapak Gembala kita itu akan dikenang sepanjang masa. Bukan hanya di dunia ini dikenang, tetapi di dalam kekekalan, saudara. Itulah mengapa Paulus begitu luar biasa mengajar kepada kita untuk kita giat selalu mempersiapkan diri kita, mengerjakan tugas panggilan Tuhan di dalam pribadi kita. Tuhan sedang ingin mempersiapkan saudara sebagai atlet-atletnya Tuhan yang berprestasi. Bukan sekedar hanya berjemaat, saudara. Enggak. Tuhan tidak memanggil saudara hanya berjemaat, memenuhi bangku tempat Anda duduk beribadah. Bukan. Tuhan punya tujuan yang jelas di dalam diri saudara. Agar saudara punya prestasi. Dikenang bukan hanya nanti dikenang oleh anak cucu kita. Itu betul, saudara. Akan dikenang oleh anak cucu kita. Terlebih dahulu, lebih dari itu, saudara. Kita akan dikenang sampai kepada masa kekekalan. Nah, kita akan belajar dari perkataan Paulus ini. Apa yang perlu kita perhatikan? Bagaimana meraih prestasi kita masing-masing, saudara. Saya tidak tahu Tuhan sedang menaruh sesuatu dalam hati saudara apa. Panggilan kita, setiap kita spesial. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Minta, Tuhan, untuk apa saya ada di dunia ini? Prestasi apa yang perlu saya lakukan atau saya persiapkan, saya pergumulkan, saya perjuangkan. Nah, itu silakan Anda berdoa bersama Tuhan. Tuhan mengungkapkan. Tetapi saya mau membagikan firman ini. Yaitu bagaimana cara meraih prestasi. Atau bagaimana suatu tujuan Tuhan itu bisa Anda capai dan Anda berprestasi. Itu yang dari tujuan dari khotbah saya. Yang pertama, firman Tuhan mengajarkan ini. Don't stop, saudara. Ingatlah. Kita tidak boleh berhenti. Don't stop, saudara. Perhatikan di ayat 24. Ya. Tidakkah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari. Tapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu, larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Kalau kita memperhatikan ini, saudara, pertandingan iman yang dikerjakan Paulus bukan pertandingan iman yang biasa-biasa saja. Pertandingan yang sedang dilakukan Paulus ini suatu pertandingan yang luar biasa beratnya, saudara. Bukan ringan, saudara. Beratnya, mengapa saudara beratnya? Paulus ini adalah dulu dikenal sebagai orang non-Kristen, orang yang tidak percaya Kristus. Penganut Yahudi yang sangat taat, ketat, dan kolot, saudara. Tetapi ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan di jalan Damsyik, di situ dia mulai melihat Yesus secara pribadi. Dan bagaimana Yesus menyatakan dirinya kepada Paulus atau Saulus itu. Dan dia mengalami pertobatan yang sejati. Dan sejak saat itu dia memberi diri, memberi hidupnya. Dia tahu tujuan hidupnya. Dia tahu harus bagaimana menjalani hidup yang sisanya itu untuk berprestasi bagi kemuliaan Tuhan. Makanya dia di dalam pembacaan kita hari ini, kita melihat kalau Bapak Ibu membaca dari sejak pasal 1, saudara, 1 Korintus pasal 1, Anda akan temukan penolakan yang dilakukan oleh orang-orang Korintus. Coba perhatikan 1 Korintus pasal 1 ayat 18. Nanti dibaca sendiri ya, saya tidak akan membacakannya. Di situ Paulus dikatakan sebagai orang yang bodoh, saudara. Menjadi kebodohan pemberitaan Injil bagi orang-orang Yunani pada saat itu. Mengapa? Karena standarnya, saudara, filsafat Yunani menganggap hikmat Paulus itu hikmat yang tidak ada artinya. Kebodohan bagi mereka. Bayangkan Paulus ini seorang yang sarjana pendidikan teologinya sangat dalam. Dididik oleh seorang yang bernama Gamaliel, imam besar agung, saudara. Tapi lihat, orang Yunani menilai dia adalah seorang yang bodoh. Orang yang tidak berarti. Tetapi apakah ketika dia dicap sebagai orang yang bodoh, di 1 Korintus pasal 1 ayat 18 sampai 19, dan bahkan di 1 Korintus pasal 9, kalau kita baca dari ayat pertama sampai di ayat 22, itu pun orang Yunani menganggap Paulus ini kerasulannya adalah kerasulan yang dia bukan seorang rasul, saudara. Diragukan kerasulannya. Makanya di pemberitaan ini Paulus menjelaskan tentang siapa dia, kerasulannya dari mana.
Dunia boleh menilai, mencap Paulus seperti itu, saudara. Tetapi lihat, itu tidak menghentikan langkah Paulus untuk tetap merebut jiwa-jiwa sebanyak mungkin. Karena dia tahu panggilannya, yaitu untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa. Don't stop, saudara. Tidak ada yang memberhentikan, yang mampu memberhentikan langkah perjalanan pelayanan Paulus. Gara-gara ada kata-kata di sekitarnya yang tidak enak. Demikian juga, saudara, kalau kita perhatikan salah satu atlet kita yang berprestasi meraih emas di cabang bulu tangkis ini adalah salah satunya adalah anak Tuhan, saudara, yang bernama Gracia Poli. Dan saya mau tunjukkan satu kesaksian beliau, ya memang saya ambil dari cuplikan salah satu video, saudara ya. Saya ambil ini untuk membuat saudara hari ini memahami bahwa Tuhan menaruh di dalam diri kita itu belum berakhir, belum berhenti. Memang ada masa di mana kita hari ini stop, ada halangan. Tetapi tidak boleh itu menjadi alasan kita untuk stop, tidak melanjutkan. Mari kita dengarkan kesaksian dari Gracia Poli ini. Waktu saya masuk Platnas di tahun 2003, banyak orang dan banyak pembina yang bilang bahwa saya adalah salah satu harapan untuk bisa memajukan bulu tangkis Indonesia, khususnya di ganda putri. Tapi along the way, waktu saya menjalani itu, di tahun 2007, 2009, 2011 itu saya cedera. Paling puncaknya itu 2012, sebagai seorang atlet ingin ikut berpartisipasi dalam Olimpiade. Dan kenyataannya saya masuk Olimpiade tapi saya didiskualifikasi dari Olimpiade. Dan itu membuat hancur semua mimpi, buyar dan segala macam. Dan banyak orang bilang, kemudian buat apa investasi banyak-banyak pada akhirnya tidak menghasilkan prestasi apapun. Apa yang membuat akhirnya Grace tidak jadi menyerah? Sedikit orang yang masih percaya dengan talenta saya di dalam dunia bulu tangkis ini. Dan itu termasuk gereja, keluarga, dan teman-teman dekat saya. Yang mereka bilang, you still can do it. Tapi pada saat itu, saya juga tidak muda lagi. Dan buat seorang wanita, menyerah itu adalah salah satu opsi waktu itu. Jadi dilema buat saya untuk meneruskan. Dan Tuhan yang intervensi dalam kehidupan saya. Dan suara Tuhan yang sangat besar bahwa kamu harus lanjutin. Karena kamu belum selesai. Jadi itu yang membuat saya mau maju, dan saya mendengar sedikit suara yang positif dan di antara semua mayoritas yang membilang saya pada waktu itu, kamu udah, you're done. Nah, saudara, kita sudah menyaksikan, mendengar kesaksian dari Gracia Poli. Bagaimana, saudara? Dia mengalami cedera. Dari usia 16 tahun, dia sudah masuk Platnas, berlatih begitu rupa, tapi di tahun 2012 puncaknya, dia mengalami cedera dan dia ditolak, tidak bisa mengikuti Olimpiade. Betul kan? Ya, kita melihat seperti itu. Tapi apakah membuat dia putus asa? Ya, sempat dia putus asa. Dia tidak mau melanjutkan karena dia merasa umurnya sudah tidak memungkinkan. Ada banyak alasan, bahkan sekitarnya ada kata-kata yang melemahkan untuk dia tidak melanjutkan karirnya sebagai seorang atlet bulu tangkis. Tapi puji Tuhan, dia menyadari panggilannya. Tuhan mulai berkata, Tuhan belum selesai berperkara di dalam diri Gracia Poli. Saudara, hari ini, jangan jadikan pandemik ini alasan bagi kita untuk stop berkarya. Untuk kita tidak lagi lanjutkan tujuan yang Tuhan telah percayakan dalam diri saudara dan saya. Jangan jadikan alasan virus corona ini untuk memberhentikan tanggung jawab kita sebagai atletnya Tuhan, untuk kita terus berkarya bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari kita bangkit bersama. Mari kita bergandengan tangan dengan satu jemaat, dengan jemaat GBI Family Blessing yang ada. Kita saling menguatkan, saling meneguhkan. Tidak ada satu yang bisa membuat langkah Anda berhenti. Kecuali hanya Tuhan, saudara ya. Kalau Tuhan yang berkata berhenti, ya kita sudah selesai, saudara ya. Karena kita harus pulang ke rumah Bapa. Tapi selama nafas masih ada, Tuhan belum selesai berkarya dalam hidupmu, lanjutkan, saudara. Itulah yang membuat kita bisa tetap berprestasi. Itu bagian yang pertama. Bagian yang kedua, bagaimana meraih prestasi, saudara. Yaitu firman Tuhan mengajarkan dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 25. Apa itu, saudara? Target point. Target point. Mari kita lihat dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal.
mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Saudara, apa alasan dari Gracia Poli ini untuk dia tidak menyerah, tidak berhenti, don't stop, atau dia berhenti dari mengolah dirinya, saudara? Karena dia sudah tahu bahwa dia punya potensi yang luar biasa, yang Tuhan sertai, dan dia punya mimpi, target, poin yang jelas. Apa itu, saudara? Yaitu memperoleh medali emas di cabang olahraga bulu tangkis. Di mana, saudara? Di Olimpiade. Dia sudah tahu poinnya, dia sudah tahu targetnya yang harus dia sasar. Makanya dia tidak ada alasan untuk berhenti. Dan orang yang punya target poin seperti ini, hidupnya akan maksimal, saudara. Dia akan terus berjuang. Dia akan terus melatih, berusaha terus berkarya di dalam dirinya. Coba bayangkan, Gracia ini sejak umur 16 ya sudah melatih dirinya, dan baru di usia 34 lebih, saudara, baru mencapai prestasinya, saudara. Butuh waktu yang cukup panjang. Kurang lebih berapa tahun ini? Ada 20 tahunan, saudara, persiapkan dirinya seperti itu. Karena dia ada target poin yang jelas. Nah, bagi kita hari ini, tidak semua memang kita adalah diberi kesempatan untuk mengikuti satu perlombaan olahraga, mendapatkan medali emas atau sains atau apa saja. Mungkin tidak seperti itu. Tetapi ada satu mahkota yang menjadi target kita, yang menyemangati kita untuk terus melangkah. Apa itu, saudara? Paulus punya target, poinnya jelas. Apa itu? Mahkota abadi. Ini yang harus menjadi tekanan dalam diri kita masing-masing. Target poin inilah yang memotivasi Paulus untuk lanjut dari penderitaan. Loh, bayangkan, saudara, Paulus ini pelayanannya itu, saudara, hambatannya luar biasa. Dari kerasulannya diragukan, khotbahnya dianggap khotbah yang bodoh karena tidak sesuai dengan filsafatnya orang Yunani, saudara. Belum lagi dari orang Romawi, dia ini dianggap seorang pembelot, saudara, ya. Kerap kali dipenjara. Belum lagi dengan rekan sekerjanya, sesama rasulnya, sempat dicurigai banyak kali. Bahkan dia harus bekerja sebagai tukang tenda untuk mencukupi pelayanannya, saudara. Ya, karena pelayanannya itu sebetulnya dia ditunjang oleh hasil dari jiwa-jiwa jemaat yang sudah dilayani, diberkati. Maka harusnya dia berhak menerima, tetapi dia menolak, memilih bekerja menjadi tukang tenda. Pekerjaan itu adalah pekerjaan yang hina. Berapa banyak orang yang mengata-ngatai Paulus pekerjaannya adalah pekerjaan rendahan, saudara. Tetapi itu semuanya tidak pernah menjadi pikiran utama dari Paulus. Pikiran utamanya adalah dia mau mencapai mahkota abadi. Mari taruh dalam hidup saudara dan saya pada saat ini. Yaitu Anda dan saya satu kali kelak akan menghadap takhta pengadilan. Untuk apa? Untuk menerima upah. Bukan diadili Anda masuk surga atau tidak. Sebetulnya kerajaan Allah itu sudah disediakan sejak dunia ini dijadikan, saudara. Untuk siapa? Untuk Anda. Masalahnya akan dibedakan mana yang kambing, mana yang domba. Tuan itu atau gembala itu mengembalakan dua jenis, saudara. Dan semuanya, dua-duanya milik gembala. Tetapi mengapa ada ada jenis kambing dan jenis domba, dan itu dipisahkan? Ini menggambarkan orang Kristen dipanggil, semuanya dipanggil. Dan mengalami pemeliharaan yang sama, diberi makan yang sama, dibimbing dengan cara bimbingan yang sama. Tetapi hasilnya ada yang menghasilkan karakter domba, ada yang menghasilkan karakternya adalah kambing yang individualis, yang tidak mau diatur, yang maunya selalu bertanduk satu sama lain. Tetapi yang domba, dia akan satu arah, dia akan terus fokus pada suara gembalanya, dia akan ikuti, saudara. Dan hasilnya apa? Ketika diperhadapkan dari satu pengadilan di hadapan takhta kemuliaan Tuhan nanti, akan terjadi perpisahan. Kambing menerima upah apa, saudara? Bersama setan-setan masuk neraka. Harusnya dia juga masuk dalam kemuliaan Tuhan, tetapi gara-gara dia tidak mau mengalami perubahan, karakternya tetap sama, maka tidak kehilangan. Dan yang domba itu akhirnya dia mendapatkan kasih karunia Tuhan, menikmati
janji Tuhan, hidup dalam kekekalan bersama Bapa di surga. Itu menjadi target kita, poin kita. Makanya mengapa kita perlu berlelah-lelah. Di masa pandemik ini nggak ada orang Kristen itu pesimis, nganggur, putus asa. Bapak Gembala, Bapak Pendeta Hani mengajarkan saya, saudara, beberapa waktu fit, jangan biasakan, ajarkan kepada jemaat atau siapa saja itu menjadi orang Kristen peminta-minta, minta belas kasihan terus. Itu tidak mendidik mereka. Kita ini bukan Tuhan. Ajari mereka berharap pada Tuhan. Tidak ada alasan bagi orang percaya itu untuk tidak berharap pada Tuhan. Oh, saya sadar kesalahan saya. Ya Om, saya minta ampun. Saya minta maaf kesalahan saya. Saya belajar dari Bapak Gembala saudara. Saya diingatkan bahwa target kita adalah bukan dunia ini. Target kita adalah kemuliaan. Makanya Tuhan izinkan pandemik ini ada agar melatih saudara, melatih kita untuk punya target yang jelas, poin yang jelas, yaitu kita bersama-sama masuk dalam kemuliaan Bapa, menerima janji Tuhan, dan kita boleh bersama memuliakan Bapa di dalam kemuliaan, di dalam Yesus Kristus. Saudara, ini satu kerinduan Paulus yang disampaikan kepada saudara dan saya, agar di dalam kehidupan ini melanjutkan pelayanan, melanjutkan tugas yang Tuhan percayakan, dan kita terus memegang atau memandang target poin, yaitu kita akan bersama-sama dalam kemuliaan dengan Bapa kita di surga. Itu yang utama, saudara. Yang kedua, yang ketiga, saudara, mari kita membuka bagian yang ketiga, bagaimana meraih prestasi, saudara. Bagian yang ketiga, bagaimana meraih prestasi, yaitu praktis. Apa praktis itu? Latih, saudara. Latih, saudara. Mari kita lihat, saudara. 1 Korintus pasal 9, ayat 26 sampai 27. Ditulis seperti ini, saudara. Sebab itu, aku tidak berlari tanpa tujuan. Dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Wah, bayangkan saudara, Paulus ini seorang yang terlatih, ya, terlatih sejak masa mudanya oleh seorang imam besar Gamaliel. Tentu pengetahuan Alkitabnya, hukum Taurat itu luar biasa dalam, saudara. Sangat hebat, saudara. Tetapi lihat, kalau kita membaca di ayat 27, sampai saat itu pun Paulus ini tidak lalai untuk melatih terus tubuhnya, loh, saudara. Untuk melatih skillnya, agar ketika dia selesai memberitakan Injil, jangan dia ditolak. Jadi artinya, saudara, kita perlu setiap hari melatih diri. Jangan bosan kita mendengarkan pembentukan karakter oleh Bapak Gembala saudara. Dengarkan terus, latih asa. Jika ada di antara saudara mulai berputus asa, wes aku enggak senang ibadah di gereja Family Blessing, masa saya ditegur terus. Rugi, saudara, kalau Anda berpikir akan pindah cari gereja lain. Saya katakan serius, Anda tidak akan pernah menjadi seorang atletnya Tuhan yang berprestasi, saudara. Engkau akan dicap sebagai seorang pecundang, orang yang kalah, karena engkau tidak mengakhiri pertandingan dengan sampai garis akhir. Paulus ini contohnya, dia begitu semangat, walaupun banyak orang mengkritik dia pelayanan, banyak orang yang berusaha menjegal pelayanannya, berusaha untuk meruntuhkan apa yang telah dia tanamkan. Semuanya tidak membuat dia berhenti. Dia tahu target poinnya itu apa, dan dia terus mengasah kemampuan pelayanannya sedemikian rupa. Apa yang Tuhan percayakan, dia terus bentuk, dia mau dilatih terus, melatih bersama Tuhan, latih terus. Supaya apa? Supaya dia jangan ditolak. Bayangkan, Paulus itu punya pengalaman hebat, saudara. Pernah dia bawa Tuhan ke langit tingkat 3, saudara. Ya, ke tingkat 3. Belum pernah ada, saudara. Ya memang zaman sekarang banyak hamba Tuhan yang mengaku pernah pulang balik surga dunia, saudara, pulang pergi, saudara, ya. Tapi kan tidak tahu itu fakta atau bukan. Tetapi Paulus ini fakta. Dia pernah sekali dibawa ke langit tingkat 3, saudara. Itu pengalaman ilahi yang luar biasa. Tetapi Tuhan juga taruh duri di dalam dagingnya. Tujuannya apa? Ingat, kita masih hidup dalam daging. Kita masih dikuasai oleh hawa nafsu. Kita perlu setiap hari mematikan ini. Kita perlu melatih daging kita ini
untuk jangan hidup dengan zona nyaman. Pada masa sekarang, inilah latihan kita. Membentuk, mematikan keinginan-keinginan daging kita. Supaya ketika Anda melayani, memberitakan Injil, atau kita menjadi kesaksian buat orang lain. Ketika kita mendapatkan berkat Tuhan, kita bisa berkata, semua karena anugerah Tuhan. Semua oleh karena kemurahan Tuhan. Semua untuk hormat kemuliaan Bapa di surga. Nah saudara, yang bagian terakhir, mari kita mau praktis. Berlatih terus, jangan bosan. Kalau kita sudah merasa tahu firman Tuhan ini, jangan pernah kita tolak. Saya sudah pernah dengar khotbah itu. Saya cari channel yang lain. Rugi saudara. Siapa tahu Tuhan sedang berbicara sesuatu dari perkataan hamba Tuhan, firman Tuhan. Bapak Gembala saudara, ada pembukaan rahasia firman yang baru. Kita akan diberkati luar biasa. Untuk itu, kalau Anda ingin berprestasi, caranya yang pertama, jangan berhenti saudara. Banyak halangan, pandemik ini bukan alasan untuk kita berhenti. Lanjutkan terus. Karena Allah belum selesai berurusan dengan Anda. Yang kedua, punya target poin yang jelas, yaitu kekekalan, menerima mahkota abadi. Dan yang ketiga, yang terakhir, Anda dan saya setiap hari ambil waktu melatih, membaca firman Tuhan, menggali potensi yang ada dalam diri kita. Jangan gini saudara, ada banyak waktu hari-hari ini kerja at home, work in home saudara, atau sekolah di rumah saja saudara. Akhirnya membuat kita terlena, kita menyia-nyiakan waktu, kita tidak pernah mau melatih, mengasah kemampuan kita. Rugi saudara. Justru ini waktunya kita mau mempersiapkan. Siapa tahu setelah pandemik ini, Anda sudah mempersiapkan waktu yang Tuhan berikan ini selonggar ini saudara. Dan engkau punya skill sudah naik. Dan Tuhan mulai lempar dan tempatkan di satu tempat yang produktif dan itu sangat efektif. Anda ada di sana. Siapa tahu, tidak ada yang tahu. Tapi hari ini Tuhan sudah mempersiapkan lewat khotbah ini agar Anda melatih tubuh Anda, melatih pikiran Anda, melatih perkataan Anda. Saya pun sebelum rekaman ini, saya terus dari semalam saudara, bagaimana kata-kata yang tepat, pembukaannya, melatih saudara. Saya tidak terbiasa di depan kamera saudara. Tapi saya berkata, Tuhan terima kasih, Engkau tambahkan satu skill buat saya untuk bisa lihat kamera dan menyampaikan firman Tuhan lewat video ini. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat di dalam setiap saudara dan kita semua akan dipakai untuk hormat kemuliaan Bapa di surga. Mari kita akhiri pemberitaan firman Tuhan di dalam doa. Bapa di surga, sungguh kami mengucap syukur lewat firman Tuhan yang sudah kami dengar, boleh menolong kami semua mengalami prestasi-prestasi yang luar biasa yang akan Tuhan kerjakan dalam diri kami. Di masa yang akan datang, kami akan dipakai Tuhan dengan dahsyat, luar biasa. Gereja GBI Family Blessing diberkati Tuhan, menjadi berkat bagi banyak bangsa. Kami juga berdoa setiap jiwa-jiwa yang hadir, yang menyaksikan firman, yang mendengar firman Tuhan, diberkati, kerohanian jasmani dipakai Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapak. Terima kasih memberkati Bapak Gembala, Bapak Pendeta Hani Prayogo. Tuhan terus menyertai dalam pelayanan beliau bersama seluruh anggota keluarganya, dipakai dan diurapi Tuhan. Bahkan banyak orang boleh terselamatkan lewat pelayanan yang sedang dikerjakan oleh hamba-Mu. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur, kami naikkan doa kami dengan iman dan bersati. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita akhiri ibadah doa malam saat ini. Kita akan berdoa syafaat dan saya akan mengakhiri dengan doa berkat. Ayo kembali kita berdoa. Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Terima kasih untuk berkat firman-Mu. Kami mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Bagian kami lakukan, Tuhan melakukan bagiannya. Berkati bangsa negara kami Tuhan Yesus. Berkati Indonesia, lawatan boleh terjadi untuk Indonesia. Hujan pertobatan, hujan keselamatan melanda
kota-kota, desa-desa, bahkan sampai di pedalaman. Ampunilah dosa bangsa kami, selamatkanlah Indonesia. Indonesia milik Tuhan, Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Berkati bangsa ini juga dengan keamanan, dengan kedamaian dan kesejahteraan. Indonesia aman, Indonesia damai, Indonesia sejahtera di dalam nama Yesus. Juga berkati Papua dengan keamanan dan kedamaian. Tuhan, belas kasihan-Mu tercurah. Tolong Tuhan pemerintahan kami, supaya pemerintahan kami diberikan kesanggupan, kemampuan untuk mengelola negara ini, memimpin bangsa ini dengan baik dan berhasil. Pak Presiden kami, Bapak Jokowi, diberikan keberhasilan, diberikan hikmat oleh Tuhan. Tolonglah Bapak Jokowi Tuhan, tolonglah dia. Engkau melindungi dia daripada yang jahat, berikan kesehatan selalu. Juga Engkau melindungi keluarganya. Tolong juga para pembantu presiden, baik itu wakil presiden, para menteri, juga pejabat di pusat daerah, para gubernur, wali kota, bupati Tuhan, sampai tingkat yang paling kecil, baik itu camat, lurah Tuhan, kepala desa, RW, RT Tuhan, tolong supaya mereka semuanya boleh melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka dengan adil, dengan jujur, takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati bangsa kami, berkati aparat TNI, kepolisian, berkati mereka, berkati Panglima TNI, Kapolri juga Tuhan memberkati semuanya. Terima kasih, terpujilah nama Tuhan, terpujilah nama Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Indonesia diberkati Tuhan, Indonesia diberkati Tuhan, Indonesia diberkati Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Baik, mari jemaat, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat ini kau terima dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus saat ini dan sampai selama-lamanya. Yang percaya saudara semua diberkati Tuhan Yesus, katakan sama-sama, amin.